Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Kembali bersama Bu Evi dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8, yaitu kali ini Bu Evi akan menyampaikan materi tentang menyimpulkan isi berita. Nah, anak-anakku, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah senantiasa memberikan ridho kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a halalan thayyiba birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku, selanjutnya hal yang akan Bu Evi bahas adalah tentang langkah-langkah menyimpulkan isi berita. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyimak berita dari radio atau televisi adalah sebagai berikut. Yang pertama, kalian harus berkonsentrasi. Yang kedua, kalian harus memahami pesan pokok tiap kalimat. Yang ketiga, apabila perlu, kalian harus membuat catatan kecil. Dan yang keempat, barulah kalian bisa menyimpulkan atau menyarikan isi keseluruhan berita yang sudah kalian dengar dari radio atau yang sudah kalian tonton dari televisi. Nah, Nana, selanjutnya Bu Evi akan membacakan salah satu contoh berita singkat dari televisi. Simak baik-baik ya. Pemirsa, wabah demam berdarah mulai berjangkit di Kota Padang, Sumatera Barat. Tercatat 24 orang warga Kota Padang terkena demam berdarah. Sementara itu, di Denpasar, Bali, wabah demam berdarah telah menelan korban 1 orang dan kini 56 orang pasien dirawat di Rumah Sakit Umum Sangklah, Kuta, Denpasar. Kasus demam berdarah yang berjangkit di Kota Padang ditemui di 3 kecamatan dari 11 kecamatan yang ada. Berdasarkan pantauan petugas, 24 pasien yang masuk rumah sakit rata-rata berasal dari Kecamatan Kuranji, Kecamatan Kuto Tengah, dan Kecamatan Bungas Bulus Pulu Tabu. Namun, di Rumah Sakit Umum Pusat Muhammad Jamil Padang ditemui juga beberapa pasien yang berasal dari luar Provinsi Sumatera Barat, yakni dari Pekanbaru, Riau. Dari pantauan jumlah korban yang masih dirawat di Rumah Sakit Muhammad Jamil Padang tinggal 8 orang dari 13 orang yang masuk sejak awal Januari. Sementara di Rumah Sakit Yosudarso, jumlah pasien yang dirawat tinggal 3 orang dari 8 pasien yang masuk. Penyakit demam berdarah juga telah menyerang warga Kota Denpasar dan sekitarnya sejak awal bulan Januari.
Satu pasien demam berdarah telah meninggal dunia berumur 32 tahun. Dia berasal dari Jember. Ada 56 pasien telah menjalani rawat inap di Rumah Sakit Umum Sangklah, Denpasar. Kini jumlah pasien yang masih dirawat di sejumlah bangsal Rumah Sakit Umum Sangklah tinggal 25 pasien. Umumnya, penderita masih didominasi golongan usia dewasa. Di ruang rawat intensif khusus masih dipenuhi pasien demam berdarah. Sumber berita SCTV Januari 2005 dengan pengubahan. Nah, anak-anak, demikian tadi contoh berita yang sudah Bu Evi bacakan. Nah, sekarang bagaimana cara menyimpulkan berita? Seorang yang menyimak berita dikatakan dapat memahami isi berita yang disampaikan apabila ia dapat mengungkapkan pokok-pokok isi berita serta dapat mengemukakan intisari berita tersebut kembali. Pokok-pokok isi atau intisari berita dapat kalian simpulkan dengan menguraikan unsur-unsur kelengkapan berita, yaitu 5W plus 1H. Berkaitan dengan isi berita di atas, beberapa contoh atau alternatif jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan unsur kelengkapan isi berita atau 5W 1H dari penyampaian berita di atas diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Pertanyaan terkait dengan W yang pertama atau what atau apa. Apa isi pokok berita tersebut? Jawabannya, wabah demam berdarah yang terjadi di Kota Padang dan Denpasar. Kedua, pertanyaan W yang kedua atau who atau siapa. Siapa yang terkait atau terlihat dalam peristiwa yang menjadi isi berita tersebut? Jawabannya, warga yang menjadi korban demam berdarah di Padang tercatat 24 orang. Di Denpasar, Bali 1 orang meninggal dan 56 orang pasien masih dirawat di Rumah Sakit Umum Sangklah, Kuta, Denpasar. Yang ketiga, pertanyaan when atau di mana. Di mana peristiwa dalam berita tersebut terjadi? Jawabannya, di Kota Padang, Sumatera Barat, meliputi Kecamatan Kuranji, Kutotanga, dan Bungas Bulus Pulutabu, serta di Denpasar, Bali, dan sekitarnya. Kemudian pertanyaan yang keempat adalah why atau mengapa. Mengapa hal atau peristiwa tersebut dapat terjadi? Jawabannya, kemungkinan munculnya wabah disebabkan adanya musim penghujan yang menimbulkan banyak genangan air sebagai tempat berkembang nyamuk demam berdarah. Dan yang kelima, menjawab pertanyaan how atau bagaimana. Bagaimana kejadian tersebut terjadi atau bagaimana kejadian peristiwa tersebut? Jawabannya, wabah menyerang kepada anak-anak maupun orang dewasa. Atau lengkapnya, wabah demam berdarah menyerang kepada anak-anak maupun orang dewasa. Nah, anak-anakku, berdasarkan pokok-pokok berita yakni 5W1H yang sudah dijawab tadi, maka bisa disimpulkan sebagai berikut. Penyimpulan isi berita berdasarkan pokok-pokok isi berita 5W1H. Terjadi wabah demam berdarah di Kota Padang yang telah menimbulkan korban jiwa. Berdasarkan pantauan, sebagian besar pasien berasal dari Kecamatan Kuranji,
Kuto Tanga, dan Bungas Bulus Pulu Tabu. Pasien-pasien tersebut dirawat di Rumah Sakit Umum Muhammad Jamil. Wabah demam berdarah juga menyerang kota Denpasar dan sekitarnya. Wabah ini telah menimbulkan korban jiwa 1 orang. Rata-rata pasien adalah orang dewasa. Kejadian tersebut telah menimbulkan banyak korban, baik korban meninggal maupun yang dirawat di rumah sakit di daerah wabah. Nah, anak-anakku, demikian yang sudah Bu Evi sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dijawab soalnya dan juga diisi absennya ya. Bu Evi akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.